Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sixtia Kusumawati SSIT, serta Latsar CPNS Golongan 3 Angkatan 26 tahun 2022 kelompok 1 dengan NDH 06. Jabatan Ahli Pertama Bidan pada instansi Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru. Video kali ini akan membahas tentang aku, Smart ASN, dan instansiku sebagai tugas pembelajaran Agenda 3 dengan tutor Bapak Dr. Haji Suyanto MSI. Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. 8 kriteria Smart ASN. Yang pertama adalah memiliki integritas, 2 berjiwa nasionalisme, 3 profesionalisme, 4 berwawasan global, 5 penguasaan IT dan bahasa asing, 6 hospitality atau keramahan, 7 networking atau jaringan kerjasama, dan 8 entrepreneurship atau berjiwa kewirausahaan. Selain 8 kriteria itu, ASN juga dituntut untuk memiliki kompetensi literasi digital yang tidak hanya cakap menggunakan media digital atau digital skill, namun juga budaya menggunakan media digital atau digital culture, etis menggunakan media digital atau digital ethics, dan aman menggunakan media digital atau digital safety. Sehingga nantinya tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kriteria Smart ASN tadi akan kami implementasikan pada saat melaksanakan tugas pada instansi Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru. Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru berdasarkan keputusan Wali Kota Banjarbaru nomor 188.45 tahun 2016 beralamat di Jalan Trikora nomor 115 Kuntung Manggis, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru menetapkan visi rumah sakit unggul dalam pelayanan dan berkarakter sebagai motivasi bagi seluruh karyawan Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan dalam bidang kesehatan. Dalam rangka mewujudkan visi, Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru mengemban misi yang pertama, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di seluruh unit pelayanan rumah sakit dalam hal pengembangan skill, knowledge, dan attitude di semua lini pelayanan. Tujuan yang ingin dicapai adalah tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar. Misi yang kedua, mengembangkan bangunan rumah sakit yang menarik. Tujuan yang ingin dicapai adalah tersedianya bangunan rumah sakit yang atraktif, menarik bagi masyarakat, dan berwawasan lingkungan. Misi yang ketiga, menyediakan peralatan medis yang canggih dan mutakhir sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Tujuan yang ingin dicapai, tersedianya peralatan medis dan non-medis yang mutakhir dan canggih sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran secara berkelanjutan. Misi yang keempat, mengembangkan perangkat manajemen yang inovatif dan responsif yang mampu menjawab tantangan rumah sakit di masa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai, tersedianya perangkat manajemen yang inovatif, responsif, dan memadai untuk terselenggaranya pelayanan yang efektif dan efisien. Misi kelima, memberikan pelayanan yang berkualitas, standar, dan dikemas dengan sikap yang santun. Tujuan yang ingin dicapai, terselenggaranya pelayanan berkualitas yang sesuai dengan standar dan dikemas dengan sikap yang santun yang mampu menciptakan branding image rumah sakit. Misi yang keenam, berperan aktif dalam menurunkan kematian ibu dan bayi di rumah sakit sebagai daya dukung dalam penurunan kematian ibu dan bayi di Kota Banjarbaru dan sebagai penyelenggara dalam upaya penurunan penyakit menular TB paru. Tujuan yang ingin dicapai adalah terselenggaranya pelayanan yang mendukung program pemerintah sesuai dengan RPJMD. Falsafah Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam pelayanan kesehatan. Moto Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru yaitu kesehatan dan keselamatan Anda prioritas kami. LU dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru yaitu
memberikan pelayanan berdasarkan sentuhan nurani. Struktur organisasi Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru sebagaimana terlihat pada bagan dipimpin oleh seorang direktur, yaitu Dr. Dani Indrawardana MMRS. Beliau membawahi bagian tata usaha, bidang pelayanan, bidang perawatan, bidang penunjang, komite medik, komite keperawatan, pelayanan administrasi terpadu, dan instalasi. Peran bidan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Yang pertama adalah pemberi pelayanan kebidanan, 2. Pengelola pelayanan kebidanan, 3. Penyuluh dan konselor, 4. Pendidik, pembimbing dan fasilitator klinik, 5. Penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan, 6. Peneliti. Tugas bidan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan ibu, 2. Pelayanan kesehatan anak, 3. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, 4. Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, 5. Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Untuk uraian tugas bidan ahli pertama, tertuang pada Permen-PAN Nomor 36 Tahun 2019 yang terdiri dari 29 uraian tugas bidan. Standar pelayanan kebidanan meliputi standar pelayanan umum, standar pelayanan antenatal, standar pelayanan persalinan, standar pelayanan nifas, dan standar pelayanan kegawadaruratan obstetri dan neonatal. Keterkaitan tugas dengan tujuan instansi, di mana tugas bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, serta pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan misi dan tujuan ke-6 Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru. Misinya yaitu berperan aktif dalam menurunkan kematian ibu dan bayi di rumah sakit sebagai daya dukung dalam penurunan kematian ibu dan bayi di Kota Banjarbaru dan sebagai penyelenggara upaya penurunan penyakit menular TB paru. Tujuan yang ingin dicapai yaitu terselenggaranya pelayanan yang mendukung program pemerintah sesuai dengan amanat RPJMD. Perwujudan Smart ASN di lingkungan Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, yaitu yang pertama, implementasi dari falsafah, moto, dan value dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru menggambarkan karakter Smart ASN. Yang kedua, adanya website dan media sosial Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru yang digunakan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, serta aplikasi SIM-RS untuk entry data, mengolah dan membuat laporan asuhan atau pelayanan yang diberikan kepada pasien, menunjukkan adanya kompetensi dalam literasi digital. Baik, sampai di sini dulu video monolog tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.